Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal pemantapan penilaian akhir tahun kelas 8 di semester genap. Ini adalah kisi-kisinya dan indikator soal yang diberikan. Perhatikan gambar berikut ini. Jika waktu yang diperlukan untuk berayun dari C ke A adalah 1 second, maka frekuensi dan periode getaran tersebut adalah: pertama, kalian harus ingat rumus dari frekuensi getaran, yaitu F sama dengan N per T, di mana N itu adalah jumlah getaran dan T adalah waktu yang diperlukan. Diketahui di soal, waktu yang diperlukan dari C ke A adalah 1 second, sehingga T kecil di sini bernilai 1 second. Sedangkan N-nya atau jumlah getarannya berayun dari C ke A. Dari C ke A, bandul berayun setengah getaran, sehingga kalian boleh tulis 0,5. 0,5 dibagi 1 adalah 0,5. Kemudian untuk mencari periode kita gunakan rumus T sama dengan T kecil per N, di mana T kecilnya itu 1, N-nya adalah setengah getaran. Jadi 1 dibagi 0,5 hasilnya 2 second. Berikutnya soal nomor 2, gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut ini. Diketahui di soal terdapat 90 cm itu jarak dari gabus yang pertama ke gabus yang kedua. Bila gabus tersebut naik turun 10 kali dalam waktu 4 second, maka cepat lambat gelombang yang dihasilkan adalah. Untuk menghitung cepat lambat gelombang, kita hitung dulu frekuensi. Frekuensi sama dengan N per T, di mana nilai N di sini adalah 10 kali. 10 dibagi 4, hasilnya 2,5 Hz. Kemudian kita membutuhkan besaran lain, yaitu lambda. Lambda adalah 1 gelombang. Rumusnya lambda sama dengan S per N, di mana S itu adalah jarak dan N adalah jumlah gelombang. S 90 cm. 90 cm itu jarak yang diukur dari gabus yang pertama ke gabus yang kedua. Kita akan hitung berapa jumlah getaran yang dihasilkan dari gabus yang pertama ke gabus yang kedua. Pertama, kalian harus ingat, 1 getaran dari gelombang transversal dapat kita hitung dari 2 puncak yang berdekatan atau 2 dasar yang berdekatan, atau juga jarak dari 1 bukit 1 lembah. Kita lihat benda yang pertama berada di puncak gelombang. Ya, kalau kita telusuri sampai titik ini tunjukkan baru 1 gelombang. Kemudian menuju gabus yang kedua setengah gelombang. Jadi total gelombangnya adalah 1,5 gelombang. Jadi 90 cm dibagi 1,5 hasilnya 60 cm. Untuk menghitung cepat lambat gelombang, kita gunakan persamaan lambda dikali frekuensi, di mana lambdanya 60 cm kita ubah terlebih dahulu ke dalam satuan SI, yaitu 0,6 meter dikali 2,5 Hz. Hasilnya 1,5 meter per second. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik setelah terlihat kilat. Jika cepat lambat bunyi di udara 320 meter per second, maka jarak sumber petir dari anak tersebut adalah. Kita gunakan rumus S sama dengan V kali T, di mana V itu adalah velocity atau cepat lambat gelombang, T itu adalah time, waktu. Nah, diketahui di soal V-nya adalah 320 dikali 1,5. Hasilnya adalah 480 meter. Soal berikutnya, dari atas kapal seorang peneliti memancarkan bunyi ke dasar laut seperti gambar berikut ini. Berdasarkan observasi, ternyata bunyi pantul terdeteksi 5 second. Jika kecepatan rambat bunyi di air laut itu 1400 meter per second, maka kedalaman laut tersebut sebesar, ingat, kita gunakan rumus S sama dengan V kali T dibagi 2. Nah, di sini harus dibagi 2 karena T sudah mengalami perjalanan
waktu yang bolak-balik. Jadi hasilnya adalah 1400 dibagi 2, kita bisa coret hasilnya 700 dikali 5. Jadi 3500 meter. Soal berikutnya, seekor ikan berada dalam kolam terlihat lebih dekat dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena sinar yang keluar dari air jawabannya adalah akan dibiaskan menjauhi garis normal. Agar lebih memahami materi ini, kalian lihat gambar berikut ini. Berdasarkan gambar, kedalaman dari ikan yang sesungguhnya berada di kedalaman 4 meter, tetapi ketika kalian lihat dari atas kolam, kan terlihat seperti lebih dekat ke permukaan. Hal ini disebabkan oleh adanya pembiasan. Jika kita telusuri sinar yang datang dan sinar bias seperti ini, perhatikan. Ketika kita melihat dasar kolam, cahaya dari dasar kolam menuju mata kita. Akan tetapi berkah cahaya tidak langsung menuju ke mata kita, tetapi akan melewati permukaan air dan mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya menjauhi garis normal. Kenapa di sini menjauhi garis normal? Karena cahaya datang dari medium yang lebih rapat yaitu air menuju medium yang kurang rapat yaitu udara. Menurut hukum Snellius, cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan menjauhi garis normal ya, sehingga kita melihat ikan di dalam kolam akan terlihat lebih dangkal daripada yang sebenarnya. Berikutnya, gambar yang menunjukkan pembiasan cahaya dari udara ke air. Ingat, sinar datang dari medium yang kurang rapat masuk ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium yang lebih rapat masuk ke medium yang kurang rapat akan menjauhi garis normal. Diketahui di soal cahaya datang dari udara ke air. Udara memiliki medium yang kurang rapat dibandingkan dengan air. Karena partikel udara itu renggang, berjauhan, sedangkan partikel air itu rapat, lebih rapat atau berdekatan. Sehingga menurut hukum Snellius, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sehingga jawaban dari soal ini adalah A. Berikutnya soal nomor 7, pemanfaatan cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada alat-alat berikut ini. Pernahkah kalian melihat cermin pada mesin ATM? Cermin ini dipasang untuk lebih waspada jika ada orang-orang yang berniat jahat. Oleh karena itu dipasanglah sebuah cermin cembung sehingga jangkauan penglihatan akan menjadi luas. Berikutnya, cermin cembung itu dimanfaatkan oleh kaca spion. Sama seperti kaca pada mesin ATM, kaca spion itu jangkauan penglihatan akan menjadi luas sehingga pengendara mobil atau motor dapat melihat keadaan di sekitar. Berikutnya, cermin pada persimpangan jalan pun menggunakan cermin cembung agar jangkauan penglihatan menjadi luas sehingga mengurangi kecelakaan ketika ada dua kendaraan yang melaju di persimpangan jalan. Kemudian untuk cermin cekung digunakan oleh dokter gigi untuk mengamati gigi yang berlubang agar dokter dapat mudah untuk mengobatinya. Berikutnya, sebuah benda yang diletakkan di depan cermin cekung akan menghasilkan bayangan. Proses yang benar adalah, ingat, untuk mengetahui pembentukan bayangan pada cermin cekung, kalian harus ingat 3 sinar istimewa. Sehingga jika kita lihat gambar yang kedua ini, B itu adalah benda diletakkan di ruang 2. Ya, maka bayangan jatuh di ruang 3. Ingat, aturannya adalah nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan harus berjumlah 5. Berikutnya, untuk sinar datang, kita gunakan minimal 2 sinar datang. Untuk menggambar pembentukan bayangan, minimal kita gunakan 2 sinar datang. Nah, seperti yang telah digambarkan, kita lihat gambar ini menggunakan sinar istimewa 1 dan 2. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan ke titik fokus. Kemudian sinar yang kedua adalah sinar datang menuju fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sehingga titik perpotongan dari kedua sinar tersebut akan menentukan letak dari bayangan ya. Jadi sifat dari bayangan ini adalah nyata karena terletak di depan cermin, kemudian terbalik dan diperbesar. Soal berikutnya nomor 9, sebuah benda berada 2 meter di depan sebuah cermin datar seperti gambar.
Jika benda digeser 3 meter menjauhi cermin, maka jarak benda ke bayangan setelah benda digeser. Perhatikan gambar ini. Ketika digeser, jarak benda ke cermin menjadi 5 meter. Sehingga jika yang ditanyakan dari benda ke bayangan setelah digeser, hasilnya adalah 10 meter. Karena sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, sama besar ukurannya, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Perhatikan gambar di bawah ini, besar sudut pantul yang dihasilkan oleh bidang B adalah, jadi yang ditanyakan adalah sudut R2. Untuk mengetahui sudut R2, kita telusuri satu persatu sudut yang belum diketahui. Perhatikan R1. R1 adalah 60 derajat. Karena berdasarkan hukum pemantulan, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Sehingga R1-nya adalah 60 derajat. Kemudian kita mencari sudut X. Sudut X diperoleh dari 90 derajat dikurangi 60, hasilnya 30. Lalu kita akan mencari sudut Y. Untuk mencari sudut Y, kamu tahu di sini adalah sudut siku-siku dan ketiga sudut ini membentuk segitiga. Kemudian jumlah dari sudut segitiga itu 180 derajat, sehingga 180 derajat dikurangi 90 ditambah 30. Hasilnya adalah 180 dikurangi 120, yaitu 60 derajat. Jika sudutnya diketahui, kita dapat dengan mudah mencari sudut I. Sudut I 90 derajat dikurangi 60, hasilnya 30 derajat. Maka sudut pantul yang dihasilkan oleh bidang B atau sudut R2 adalah 30 derajat karena sudut I akan sama dengan sudut R2. Soal nomor 11. Dua buah cermin membentuk sudut 130 derajat. Satu sama lain seperti yang ditunjukkan pada gambar. Besar sudut sinar pantul yang dibentuk oleh permukaan cermin X yaitu, pertama kalian harus gambarkan pemantulan cahaya yang terjadi seperti ini. Maka kita dapat mencari sudut-sudut yang belum diketahui. Pertama kita mencari sudut yang ditunjukkan yaitu 55 derajat. Kemudian sudut ini berarti 90 dikurangi 55, hasilnya 35. Kemudian kita mencari salah satu sudut yang belum diketahui dari sudut segitiga ini. Jadi caranya 180 dikurangi 130 ditambah 35. Jadi hasilnya 15 derajat. Kemudian kita mencari sinar datang yang dihasilkan dari pemantulan cermin Y yaitu sudut yang sebelah sini. Caranya 90 derajat dikurangi 15, hasilnya 75. Sehingga sudut sinar pantul yang dibentuk oleh permukaan cermin X bernilai sama yaitu 75 derajat. Hasilnya D. Berikutnya, dua buah cermin datar dipasang membentuk sudut 60 derajat. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin tersebut. Jumlah bayangan benda yang akan terbentuk pada kedua cermin adalah, kita gunakan rumus N sama dengan 360 dibagi theta dikurang 1, di mana theta itu adalah sudut di antara kedua cermin datar. Hasilnya adalah 360 dibagi 60 dikurangi 1, 6, yaitu 6 dikurangi 1, hasilnya 5. Jadi jumlah bayangan yang terbentuk 5 buah. Perhatikan gambar ini. Dua buah cermin datar tersusun membentuk sudut seperti gambar. Jika diketahui di gambar B adalah benda, kemudian B aksen adalah bayangan. Jika sudut cermin tersebut diperkecil 15 derajat, maka jumlah bayangan yang terbentuk menjadi berapa buah? Untuk menghitung jumlah bayangan yang terbentuk setelah sudutnya berkurang, maka kita harus mencari dulu sudut kedua cermin. Caranya menggunakan rumus N sama dengan 360 dibagi theta dikurangi 1. N-nya adalah 5 bayangan diperoleh dari gambar. Perhatikan B aksen di situ ada bayangan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 360 dibagi theta dikurangi 1. Lalu minus 1 kita pindahkan ruas, jadi 5 tambah 1 hasilnya 360 dibagi theta. Jadi theta adalah 360 dibagi 6, hasilnya 60 derajat. Karena diketahui di soal sudut cermin tersebut diperkecil 15 derajat, maka kita kurangi.
60 derajat dikurangi 15 hasilnya 45. Sehingga jumlah sudut yang dibentuk sekarang adalah 360 dibagi 45 dikurangi 1. Hasilnya 8 dikurangi 1, 7. Soal berikutnya, benda setinggi 6 cm berada di depan cermin cekung berjari-jari 30 cm. Bila jarak benda ke cermin 20 cm, maka jarak bayangan dan tinggi bayangan benda berturut-turut sebesar. Kita gunakan rumus 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO, di mana SI itu adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus, SO adalah jarak benda. Pertama kita hitung dulu jarak fokus diperoleh dari jari-jari. Jadi fokus adalah setengah dari jari-jari. Hasilnya adalah 30 dibagi 2, jadi 15. Jadi 1 per 15 dikurang 1 per 20. Hasilnya kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi 4 dikurangi 3 dibagi 60. Jadi sama dengan 1 dibagi 60. Jangan lupa dibalik. Hasilnya 60 cm. Karena nilai SI-nya positif, artinya nyata dan terbalik. Berikutnya, untuk mencari tinggi bayangan, kita harus mencari perbesaran bayangan. M sama dengan harga mutlak SI per SO, di mana nilai harga mutlak adalah nilai yang selalu positif. Jadi hasilnya 60 cm dibagi 20 cm. Satuannya kita coret. Hasilnya adalah 3 kali. Karena perbesaran bayangan lebih dari 1, artinya diperbesar. Kemudian untuk mencari HI atau tinggi bayangan, kita gunakan rumus M kali O, di mana M itu adalah perbesaran bayangan, HO adalah tinggi benda. Jadi hasilnya 3 kali 6 yaitu 18 cm. Jadi kita dapat simpulkan sifat dari bayangan yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Perhatikan nomor 15. Diketahui sebuah benda tingginya 6 cm diletakkan 20 cm di depan lensa cembung. Ingat, lensa cembung itu lensa yang memiliki jarak fokus atau titik fokus yang positif. Maka sifat dari bayangan tersebut adalah, jawaban dari soal ini adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kita akan buktikan melalui hitungan. Pertama kita mencari jarak bayangan. Diketahui di soal jarak fokusnya adalah 12 cm. Ingat, untuk lensa cembung jarak fokusnya atau titik fokusnya bernilai positif. Kemudian kita masukkan datanya 1 per 12 dikurangi 1 per SO, di mana SO-nya itu adalah jarak bayangan yaitu 20. Jadi kita samakan penyebutnya, 5 dikurangi 3, 2. Jadi 2 per 60. Kemudian kita mencari SI sama dengan 60 dibagi 2. Hasilnya 30 cm. Ingat, pada soal sebelumnya, jika jarak bayangan positif, artinya sifat dari bayangan tersebut nyata dan terbalik. Kemudian untuk mencari sifat berikutnya, kita gunakan rumus perbesaran bayangan. M sama dengan harga mutlak SI per SO, di mana nilai SI-nya 30 cm dibagi jarak benda yaitu 20 cm. Hasilnya 1,5 kali. Bayangan diperbesar. Ingat, jika yang ditanyakan tinggi bayangan, maka rumusnya menjadi HI sama dengan M dikali HO, di mana M itu adalah nilai perbesaran bayangan yang sudah kita cari, 1,5 dikali 6 cm. Hasilnya 9 cm. Jadi terbukti ya, sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Baik anak-anak, demikianlah pembahasan materi mengenai persiapan penilaian akhir tahun. Semoga kalian dapat belajar dari sekarang dan mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.